Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ini suaranya memang agak serak-serak, Pak. Kemarin mau izin sama istri udah sama pengajian ya, Mas. Lek greges itu. Serah. Ini pesan kasihan. Tunggu-tunggu Pak Dasari. Mudah-mudahan tetap ikhlas karena Allah. Mau izin libur nggak enak, Pak, ya. Soalnya kelamaan liburnya soalnya. Jadi tak upayakan datang walaupun sementing teko wonge, walaupun suaranya habis. Kalau batuknya memang sudah sejak tanggal Ramadan 25 itu ingat saya sudah mulai batuk, tapi kok tak sembuh-sembuh ya. Padahal minum banyak zam-zam, zam-zam tak sembuh-sembuh juga. Ujian ya. Alhamdulillah para jemaah sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa konsentrasi ya walaupun agak terganggu suara. Ini kita ngawali, Pak, ya, kajian Jumat subuh ya, masih ngawali. Sebenarnya kalau dihitung-hitung kan sudah Jumat ketiga kalau tidak salah ya, sejak Syawal kita masuk ini Jumat ketiga. Aslinya sudah terlambat, Pak, kalau kita memulai aktivitas ibadah kita ini, Pak. Liburnya terlalu panjang liburnya. Kita kan seharusnya malu sama orang-orang yang mengejar dunia. Para pencari dunia itu bahkan sejak hari Idul Fitri itu mereka bahkan tidak ada yang libur, Pak, aktivitasnya, ya kan? Preman katanya. Nah, kita yang mengejar akhirat, orang-orang para usyakul khur istilahnya, orang-orang yang merindukan para bidadari-bidadari, liburnya kelamaan, Pak. Sampai 3 minggu ini liburnya kelamaan. Ya. Idul setelah Syawal langsung saya pikir sudah mulai, teman-teman. Kan apa namanya? kalah semangat sama pencari dunia. Harusnya kita lebih semangat, Pak, yang mengejar akhirat itu ya. Tapi mudah-mudahan itu menjadi salah satu walaupun kalah setat bahasanya ya, salah satu penambah semangat. Tapi setidaknya kita dalam perjalanan jangan sampai kalah dengan para pencari dunia. Dan kita kemarin juga Idul Fitri kan 2, Pak, ya. Terjadi beda enggak kemarin di sini? Ada beda, Pak, kemarin ya. Sama daerah Timur Tengah sebagian. Saya sedikit untuk coba kasih pelajarannya. Karena saya sendiri juga ketumpuan, Pak. Saya sendiri kan biasa mengikuti madhab yang istilahnya menggunakan matla'am sejak awal memang ya. Dan penentuan Idul Fitri itu ada yang menggunakan metode matla'am istilahnya. Jadi pengamatan secara global seluruh dunia. Ini bisa dipakai Imam Ahmad bin Hambal ya, Imam Hambali. Dan ada yang menggunakan matla' lokal, bisa dipakai oleh madhab Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i. Dua-duanya itu sebenarnya tidak ada masalah. Saya coba kasih pencerahannya biar lebih nanti ke depannya punya bekal, Pak.
sama-sama punya dalil, sama-sama punya hujah yang kuat, Pak ya. Dari Imam Ahmad itu kan menyebutkan begini. Jadi yang namanya dunia ini kan satu, dan negara-negara di seluruh dunia ini tidak ada yang jaraknya selisih sampai 24 jam. Kan tidak ada kan ya? Yang ada cuma maksimal jarak setiap negara itu yang terjauh itu adalah selisih 12 jam. Nah, makanya di mana ada takbir di situ, mengumandangkan takbir, maka di seluruh dunia sudah harus mengikuti takbir ini, gitu loh Pak. Kata pendapat yang menggunakan matlaak, istilahnya munculnya matahari terbitnya, yang secara umum. Karena kan tidak mungkin di dunia ini ada dua matahari dalam waktu yang sama kan gitu kan ya. Tidak mungkin ada dua matahari, tidak mungkin ada dua rembulan dalam waktu yang sama. Nah, sedangkan yang di mazhab Syafi'i sendiri itu kan menggunakan metode mutlak lokal misalnya. Karena pernah kejadian di zaman sahabat sendiri, di zaman sahabat pernah ada kejadian memang berbeda perayaan Idul Fitri. Itu wajar, Pak. Sesuatu yang normal. Kalau Idul Fitri berbeda itu wajar ya, karena pernah terjadi juga di zaman para sahabat. Waktu itu antara Madinah dengan Damaskus. Madinah dengan Damaskus waktu itu. Waktu itu Ibnu Abbas dengan Ummu Fadl ibunya. Yang ibunya di Damaskus. Di Damaskus itu melihat bulan, mereka ruqyah melihat bulan. Sehingga karena mereka melihat bulan, maka mereka kemudian langsung mengadakan hari raya, berhenti puasa. Sedangkan yang di Madinah, karena masih terhalang mendung, tidak bisa melihat, maka metodenya menggunakan istilahnya istiqmal. Istiqmal. Bisa jelas caranya ya. Istiqmal itu menyempurnakan bulan Syaban, bulan Ramadan genap 30 hari. Sehingga terjadi perselisih perbedaan, selisih satu hari. Waktu itu Sabtu dan Ahad, Pak, waktu itu. Kenapa ketika setelah bertemu dua orang ini, kami berhari raya hari Sabtu? Karena kami melihat hilal waktu itu, malam Sabtunya itu. Terus kalian berhari raya kapan? Loh, kami hari raya Ahad. Karena kita tidak melihat hilal malam Sabtunya itu. Makanya kami sempurnakan Ramadan menjadi 30 hari. Kata Abu Fadl, kenapa kalian tidak mengikuti kami saja? Kata Abu Abbas menjawab begini, karena demikianlah Rasul memerintahkan kamu. Itu ucapan Ibnu Abbas ya, Pak. Demikianlah Rasul memerintahkan kami. Artinya, maksudnya perintah bagaimana? Perintah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika melihat bulan dan berhari rayalah ketika melihat bulan. Lah kami tidak melihat. Ya kami terus menyempurnakan 30 hari. Nah itu boleh begitu Pak. Maka dipakai Imam Syafi'i begini. Jadi di mana dia satu daerah itu melihat bulan, melihat hilalnya, maka berhari raya. Kalau enggak ya sempurnakan sampai 30 hari. Walaupun di daerah yang lain sudah melihat. Prinsipnya ada perbedaan begitu. Dan itu normal ya. Dalam pelaksanaan sebuah Idul Fitri, normal. Nah, jadi masalah nanti bagaimana hukumnya yang baru-baru, Pak. Kalau sholat Idul Fitrinya 2 kali. Kayak saya 2 kali, Pak. Karena jadwal sebelumnya dari Muhammadiyah dan Kebon Sari itu sudah jadwal 2 bulan sebelumnya, Pak. Dan Muhammadiyah kan sudah ada tanggalnya, kan.
Senin 31 Maret gitu kan. Ternyata kan di keyakinan yang saya ikuti sendiri, ternyata hari Ahad. Hari raya saya mengikuti yang hari Ahad aslinya. Nah, itu bagaimana hukumnya sholat 2 kali ya begitu. Nanti kalau ketemu kayak gini lagi Pak. Saya sudah sampaikan ke jamaah sebenarnya. Di tempat saya sendiri waktu itu ya. Aslinya tuh makruh Pak. Sholat 2 kali tuh hari raya itu. Saya sebenarnya tidak mau sholat hari Ahadnya, tidak mau ikut hari raya Ahad. Maksudnya tidak ikut sholat hari Ahadnya. Nah, cuman tetap saya berhenti puasa hari Ahad itu Pak. Saya mau ikut hari Seninnya, itu biasa boleh begitu ya. Nah, cuman masalahnya di tempat saya tuh udah ono imam darurat begitu tuh Pak. Kesusahan mencari, kalau imam banyak ya, khotibnya susah. Akhirnya terpaksa kalau begini saya makruh ini sudah tak apa-apa, terpaksa saya mengisi gitu ya. Itu tidak boleh aslinya Pak. Antum harus pilih salah satu, mau ikut yang depan atau ikut yang belakang. Jangan ikut dua-duanya. Standarnya begitu. Tidak apa-apa beda, tidak ada masalah beda itu. Normal. Di Idul Fitri perbedaan itu normal. Ingat ya, di Idul Fitri lain di Idul Adha. Nanti saya sampaikan, saya jelaskan. Karena apa? Prinsipnya kan, prinsipnya kalau berhubungan dengan waktu sholat itu kan ada 3 istilah Pak. Pernah dengar tidak dalam ilmu fikih? Ada istilahnya ada satu ya, ada istilahnya ada. Kita diingat-ingat ini Pak. Yang kedua ada istilah qadha. Yang ketiga ada istilah iada namanya. Iada. Ada qadha iada. Pernah dengar enggak kalau ngaji fikih? Iada itu melaksanakan sholat tepat di waktu sholatnya itu sendiri. Kayak sholat subuh ya sholat di waktu subuh. Sholat duhur ya sholat di waktu duhur. Enggak, sholat 5 waktu Pak. Maksudnya sholat yang berhubungan dengan 5 waktu itu, tapi dia kerjakan pas, tepat waktu. Maksudnya masuk waktu, entah di awal, di tengah maupun di akhir, tapi intinya di waktunya. Kalau sholat duhur ya dikerjakan di waktu duhur. Makanya kalau teman-teman di jamaah di Nadiin ya, teman-teman di NU, kamu biasanya mereka niat pakai lafal Pak ya. Kalau di Muhammadiyah kan tidak pakai lafal. Jadi dalam hati aja. Teman-teman di Nadiin kan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Adaan, kan ada kata-kata adaan. Apa artinya adaannya itu Pak? Adaan. Ya kan? Masuk waktu maksudnya Pak. Jadi sholat duhur dikerjakan di waktu duhur. Namanya ini tidak ada masalah nih Pak. Biasa standar ya. Nah yang kedua istilahnya tuh qadha istilahnya. Istilah qadha namanya Pak. Qadha itu melaksanakan waktu sholat, melaksanakan sholat di luar waktunya Pak. Sholat duhur karena sampai habis perjalanan, misalnya Pak Manto habis nyupir sampai di rumah jam 3 kan belum subuh ya kan, karena saking capeknya tidur terlelap, bangun jam setengah 9 misalnya Pak, setengah 9 pagi kan sudah lewat waktu subuh, atau bangun jam setengah 1 lah, tembus kan ya kan waktu subuh, tembus sampai ke waktu duhur. Kemudian bangun kepaplas Pak, karena tadi ketiduran. Nah dia kan beliau kan belum sholat subuh, maka sholat subuhnya dikerjakan di waktu duhur. Namanya itu qadha namanya Pak. Jadi mengerjakan sholat di luar waktu sholatnya sendiri. Paham di sini ya? Qadha namanya. Boleh begitu Pak. Sama kayak sholat di
apa namanya, di kendaraan. Salat wajib di kendaraan kan tidak memenuhi syarat Pak, aslinya Pak. Kalau salat wajib ya, kalau salat sunnah di bis, di pesawat, atau di mobil, salat sunnah boleh, silakan sambil duduk, gerakan begini-begini aja boleh. Tapi kalau salat wajib tidak boleh, karena salat wajib harus sempurna gerakannya, kecuali ada udzur. Nah kalau di kendaraan kan tidak ada udzur. Naik bis misalnya, perjalanan, sholat di bis tidak boleh. Kenapa? Bisa berhenti. Kenapa tidak berhenti? Yang gitu kan ya. Pesawat misalnya, ada tempat kan yang longgar di depan itu, di kabin, di dalam kabin, biasanya di pertengahan. Harusnya sholatnya secara sempurna. Nah makanya kalau orang sholat di kendaraan, misalnya sholat bis ya, di bis tidak bisa berhenti karena kejar waktu. Kemudian terpaksa harus melaksanakan sholat. Ada masuk waktu maghrib misalnya. Maka dia harus melaksanakan sholat, istilahnya lihurmatil waktu. Sholat sekedar untuk menghormati waktu sholatnya itu. Nanti setelah turun diganti Pak. Diganti ini namanya qadha, itu boleh. Ya. Jadi ada qadha. Sampai paham di sini. Dua-duanya. Yang ketiga ada namanya iada, apa namanya Pak? Iada itu mengulang sholat yang sama. Ini pernah kejadian di zaman Rasul, seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Waktu itu dia akan sholat isya bersama Rasul, jadi makmumah. Bersama Rasul jadi imamnya. Setelah selesai sholat isya, orang ini pulang ke kampungnya, enggak sini Sukodono, mungkin ke mana gitu ya, Kunir gitu ya. Nah pulang di kampungnya itu, beliau ternyata dia di kampungnya itu adalah imam Pak, jadi imam ya. Sehingga para masyarakat di kampungnya itu belum sholat isya, nunggu si sahabat Jabir ini. Akhirnya dia setelah pulang ke kampungnya, dia ngulangi sholat isya Pak. Cuman sekarang posisinya jadi imam. Sebelumnya dia jadi makmum bersama Rasul ya. Sekarang sholat isya lagi 2 kali jadi imam dia. Ya, alhamdulillah. Ya biar. Jadi imam 2 kali. Nah dia 2 kali sholat isya. Sholat isya bersama Rasul, sholat isya sama kampungnya, sama masyarakatnya jadi imam. Boleh tidak begini? Boleh. Namanya iada, mengulang sholat. Itu boleh. Salah satunya itu jadi sedekah. Makanya kayak begini misalnya. Habis sholat maghrib misalnya ya. Pak Sasari sholat maghrib, sini selesai jamaah. Kemudian Abah Tohar datang terlambat. Mari jamaah rek, mari. Saya kepingin jamaah. Pak Sasari sedekah gitu. Boleh Pak Sasari sholat maghrib lagi Pak. Entah jadi imam, entah jadi makmum, bebas. Intinya beliau sedekah kepada Pak Abah Tohar, biar Abah Tohar dapat pahala sholat jamaah. Boleh begitu Pak. Silakan begitu, tidak ada masalah. Namanya iada namanya Pak. Boleh. Makanya namanya iada Pak, seperti itu Pak. Ya, jadi antum di sini sholat bersama jamaah, pulang sholat lagi sama istri, jamaah jadi imam, itu boleh, namanya iada. Nah, cuman syaratnya iada ini masih dalam satu waktu, gitu loh Pak. Tidak boleh keluar waktu. Paham tidak? Ya kalau sholat maghrib yang pasti di waktu maghrib dikerjakannya. 2 kali atau 3 kali sholat maghrib pun boleh, tapi masih di waktu maghrib. Jangan sampai keluar waktu maghrib. Nah sebagian para mubalik, para ustadz, da'i lah, ada yang membolehkan sholat Idul Fitri 2 kali itu pakai dalil iada ini Pak.
Sekarang sholat id, besok sholat id boleh. Boleh seperti ini yang wajib aja boleh diulang. Apalagi yang sunnah katanya. Cuman ini kurang tepat. Kenapa? Sholat id sudah lewat waktunya, Pak. Karena batasan sholat itu sampai kapan? Sampai zawal, sampai zuhur. Iya, sampai zuhur. Lah ini besoknya sudah kelewat banyak gitu loh. Makanya yang ada itu harus pakai metode kodok, Pak. Kalau antum mau ikut yang belakang, misalnya kayak saya kemarin ya, saya meyakini Idul Fitri hari Ahad, Pak. Ngikut yang hari Ahad. Makanya saya tidak mau sholat hari Ahad itu. Biar nanti tak kodok hari Seninnya, gitu loh, Pak. Itu boleh, itu. Puasa sudah berhenti. Cuman sholatnya nanti saya kodok. Nah, masalahnya kan tidak ono mana. Akhirnya terpaksa 2 kali. 2 kali ini makruh, Pak. Hasilnya. Maka silakan antum pilih yang depan atau yang belakang. Kalau Idul Fitri. Tapi ini tidak berlaku untuk Idul Adha. Itulah, Pak. Sekali lagi ini tidak berlaku untuk Idul Adha. Satu alasannya begini. Tidak pernah ada sejak zaman Rasulullah sampai runtuhnya Islam Turki Utsmani perbedaan kaum muslimin dalam sholat Idul Adha. Tidak pernah ada. Kenapa tidak pernah ada? Karena sholat Idul Adha itu bukan tanggal 1. Tanggal berapa? Tanggal 10. Ada jeda waktu untuk mengetahui hari Idul Adha itu, Pak, 10 hari. Beda dengan Idul Fitri, kayak kasusnya tadi Ibnu Abbas dengan ibunya tadi. Karena kan sorenya yang lihat, malamnya kan lihat hilal kan? Baru paginya sholat. Untuk menyampaikan informasi ini waktu untuk kesusahan, Pak. Waktunya terbatas, limited. Tidak bisa dari Damaskus ke Madinah itu dalam semalam, tidak bisa. Butuh waktu minimal 3 hari waktu itu. Nah, itulah kenapa mereka beda-beda. Karena waktunya mepet. Tapi Idul Adha, para salaf tidak pernah berbeda. Kenapa? Masih ada jeda waktu 10 hari, walaupun terjadi perbedaan. Saya kemarin melihat, saya kemarin tidak melihat. Oh, ternyata kapan Idul Adha? Besok tanggal 10 tepat hari ini. Kan tinggal dihitung. Itulah, Pak, bedanya. Makanya kan kalau saya Idul Adha tidak pernah mau ikut sholat 2 kali, Pak. Acuannya tetap bagaimana orang-orang melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak mau itu karena gengsi biasanya, Pak. Kan tanggal 1 penentuan awal bulannya kan tanggal 1 loh. Sholatnya tanggal 10. Masih ada jeda waktu seandainya pun kita berbeda. Lumajang melihat hilal, Probolinggo tidak melihat. Oke, tidak ada masalah. Tapi kan ada jeda waktu 10 hari, Pak. Untuk komunikasi, untuk diskusi, untuk menyampaikan informasi. Masih ada jeda waktu. Itulah kenapa rahasia di para salaf itu, walaupun belum ada teknologi waktu itu, tidak pernah ada perbedaan sholat Idul Adha. Karena acuannya tetap bagaimana orang-orang melaksanakan ibadah haji itu, Pak. Satu dunia di situ. Sering beda, Pak, dengan orang hajian. Kalau Idul Adha tahun kemarin kita kan beda, ya kan? Kemarin malah beda jelas ya. Padahal ada jeda waktu untuk komunikasi kan begini misalnya. Di daerah Indonesia tidak melihat. Ternyata Qatar melihat. Kan bisa dipakai, Pak, diinformasikan, Pak. Gimana ini? Karena mungkin ada bulan 2. Nah, di situ masalahnya. Jadi, kalau Idul Fitri berbeda itu standar, normal, Pak, ya. Tidak ada masalah. Ojo tukaran gara-gara berbeda Idul Fitri. Nah, yang kita harus upayakan, kita ikuti jangan sampai berbeda adalah Idul Adha. Yang sampai kita berpatokan hanya kepada misalnya negara kita, Idul Adha hari ini. Sedangkan orang hajian misalnya hari beda lah. Itu masalah bagi kita, Pak. Apa yang membuat kita itu tidak mau? Karena kan bagaimana mungkin tanggal 10-nya ada 2, anak mungkin, Pak.
Kalau yang meleset itu orang hajian, kasihan orang hajian itu Pak. Kenapa? Pasti batal semua hajinya. Itu begitu ke depan jadi modal bagi kita. Kaitan dengan perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah kita di sini tidak tahu ikut yang mana, ikut yang kemarin Senin atau yang Ahad itu. Biasa itu wajar lah Pak ya. Diharap dimaklumi. Itu ada pertanyaan dulu sampai sini. Ya. Yang di Idul Adha itu sholatnya dan aturannya di Arab sama. Sedangkan di sini mungkin dalam posisi kita ikut pemerintah. Ya. Yang kita ambil itu untuk antisipasi atau keyakinan ambil di Arab atau di pemerintah. Ya. Jadi sebenarnya standarnya itu kalau kita bicara dengan prinsip dari negara sendirilah ya. Bagaimana seharusnya kita ini kan masalah ibadah Pak ya. Ibadah itu urusannya keyakinan. Dan negara kan sendiri sudah menjamin masing-masing melaksanakan keyakinan dan ibadahnya sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya kita dibebaskan oleh negara kita untuk melaksanakan ibadah secara pribadi Pak. Tidak terikat. Nanti Undang-Undang Dasar sudah dijamin kan ya. Negara menjamin kebebasan beragama dan keyakinan masing-masing setiap warga negara. Ini masalah ibadah. Sedangkan kita jangan menggunakan bahasa mengikuti Arab Pak. Islam itu satu. Bukan Islam di Arab, bukan Islam di Nusantara. Aslinya Islam itu dimanapun ya satu Islam. Itulah Pak. Jangan terbiasa mengatakan Islam Arab, Islam Eropa, Islam Nusantara, tidak ada. Islam itu ummatan wahidah, umat yang satu. Jadi harusnya kalau bisa kita bagaimana harus bersatu dengan seluruh kaum muslimin. Jangan sampai ada tendensi karena kepentingan kelompok, pribadi, atau bahkan kepentingan negara. Itu standarnya Pak. Awal-awalan kalau ada sudut pandang yang lain. Kalau saya sendiri, karena ini ibadah itu kena keyakinan hubungannya Pak. Bukan karena dipaksa ini, dipaksa itu, udah enak sama ini, udah enak sama itu, bukan. Tapi karena keyakinan urusannya. Jadi kalau mengacu pada ya itu kan muqayyad istilahnya Pak. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Surat An-Nisa ayat 59. Itu ketaatannya kan, coba perhatikan, coba saya sedikit tafsirkan ayat itu Pak, cara menafsirkannya ya. Allah menyebutkan di situ ati Allah. Apa terjemahnya? Taatilah Allah. Wa ati Rasul, dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin. Tidak ada kata atiu ulil amri. Kan ada ati Allah, atiu Rasul. Harusnya atiu ulil amri, tapi kan tidak ada atiunya. Hilang. Kenapa hilang itu Pak? Artinya begini, ketaatan kepada Allah itu mutlak, tidak bisa ditawar-menawar. Atiur Rasul, ketaatan kepada Rasul itu mutlak, tidak ada tawar-menawar. Atiu ulil amri, tidak ada kan? Langsung wa ulil amri. Taatlah kepada pemimpin, artinya ketaatan kepada pemimpin itu muqayyad istilahnya Pak. Lawannya mutlak. Artinya terikat. Kalau bahasa kita gampangnya SKB Pak. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Kapan? Ketika kita taat kepada ulil amri. Ketika ulil amri ini taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kalau ulil amri tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, ketaatan kepada ulil amri ini hilang Pak. Itu Pak maksudnya Pak. Buktinya apa? Di lanjutan ayatnya. Ya di lanjutan ayatnya, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian itu berselisih
tentang sesuatu, ada sengketa, ada masalah, ya ada perbedaan, farudduhu, maka rujuk maksudnya kembalikan kepada siapa? Ulil amri kan? Bukan. Rujuknya farudduhu ilallah wa rasul. Artinya nanti kalau kita punya masalah di satu wilayah, daerah, komunitas kita yang dipimpin oleh salah seorang waliul amr, istilahnya pemimpin. Nah, kalau ada permasalahan di tengah-tengah kita, maka rujukannya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Pak. Jadi ulil amri yang kalau rakyatnya punya masalah, menyelesaikannya itu dengan kembali merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Ulil amri seperti ini yang layak kita taati, Pak. Tapi ketika ulil amrinya menyimpang dari Allah dan Rasulnya, hilang ketaatannya, Pak. Jadi ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak loh, Pak ya. Tidak membabi buta. Terikat dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa? Selama ulil amri itu juga taat kepada Allah, juga taat kepada Rasulnya. Ataupun kebijakan-kebijakannya, ya perintah-perintahnya, aturan-aturannya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kalau aturannya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, boleh kita abaikan. Itu. Makanya kan dalam hadis Rasul menyebutkan la ta'atun li ahadin fi masyiatillah, innama ta'atun fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada satu orang pun dalam urusan maksiat kepada Allah. Taat hanya dalam urusan yang ma'ruf. Jadi taat itu jangan membabi buta. Apalagi kalau urusan ibadah kayak begini, negara sendiri sudah menjamin kan kebebasan beragama dan keyakinan bagi setiap warga negara, dijamin, Pak. Jadi aman, kita tidak ada masalah. Bukan berarti kita subversif, bukan. Karena ini masalahnya tentang ibadah. Apakah antum sholat harus izin negara? Kalau tidak diizinkan, tidak mau sholat gitu. Antum mau ngaji, mau pengajian, harus izin negara. Ini ibadah, Pak. Tidak perlu izin negara kita. Ya kalau kita melakukan apalah ketaatan-ketaatan yang lainnya berhubungan dengan administratif, baru kita harus izin negara. Itu pandangannya begitu, Pak ya. Jadi urusan ibadah kita ini harus kita prioritaskan dahulu. Jadi kadang-kadang kita kan bersembunyi di balik taat kepada waliul amr itu, Pak. Tidak membabi buta loh, Pak. Secara syariat begitu prinsipnya ya. Secara akal, logika akal rasional aja sudah tidak masuk akal, Pak. Sekarang begini, antum tanya ke orang-orang yang mereka tuh tidak kenal agama, yang mereka tidak pernah ngaji, tidak pernah tahu hukum agama. Bagaimana kira-kira kalau sama negara disuruh hal-hal yang sifatnya maksiatan? Mereka pasti tidak mau, Pak. Standar itu ayat. Apalagi antum yang paham agama. Kalau antum paham agama begini, lalu hilang hanya gara-gara itu, kayak opo ngaji, Pak. Kita ini kan ngaji bukan untuk jadi jalan ya, tapi ingin jadi lebih baik. Kebetulan ingin jadi baik, kebanyakan jalannya gitu loh. Tidak bodoh karo mayoritas. Ya wajar lah. Jangan mengikuti mayoritas. Surat Al-An'am ayat 100 berapa? 16 ya. Wala tuti aksaru ma fil ardi yudilluka sabilillah. Jangan kamu ikuti mayoritas manusia di muka bumi ini, Pak. Jangan mengikuti selera mayoritas. Kenapa? Yudilluka an sabilillah. Karena pasti nanti akan membuat kamu tersesat dari jalan Allah. Karena yang mayoritas itu pasti sesat, Pak. Kebanyakan sesat mayoritas itu. Nah, kita kan tidak mau menjadi orang-orang yang umum, mayoritas. Itu begitu. Ada yang lain? Termasuk Pak, kalau hari lihat hari berbeda, ada yang mokelnya mengikuti keyakinannya, sholatnya nunggu besok boleh, nah ada masalah.
hukumnya makruh juga. Enggak Pak, boleh. Makanya memang harus begitu malah. Karena kan secara prinsip agama dilarang kita puasa di hari raya, karena haram menghukuminya. Walaupun waktu itu bisa kayak gini, contoh kasus kemarin Pak, antum meyakini hari raya Senin, sedangkan sebagian saudara kita sudah ada yang berhari raya minggunya, ahadnya Pak, ya kan? Otomatis kalau antum meyakini hari Senin hari raya, ahad kan antum tetap puasa. Nah itu afdolnya kita hentikan dulu puasa, walaupun kita meyakini hari Senin adalah hari raya bagi kita, untuk berhati-hati Pak, itulah Pak, untuk berhati-hati. Karena kan apa, darul mafasadu muqaddimu ala jalbil masalih, prinsipnya begitu dalam hukum fikih Pak. Menghindari kerusakan, menghindari madorot itu didahulukan daripada kita harus meraih manfaat. Menghindari dosa itu lebih utama daripada kita berebut pahala. Ketika antum puasa hari Ahad, kemungkinan misalnya ya, seandainya yang benar itu hari Ahad itu hari raya, antum dosa puasa di hari raya, haram kan? Tapi seandainya salah, yang hari raya Ahad, yang benar Senin seandainya, antum dapat pahala puasa, ya kan? Ada dua kemungkinan di waktu yang sama, di aktivitas yang sama, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa dapat dosa, kemungkinan kedua bisa dapat pahala. Ketika berkumpul dua hal ini, maka yang didahulukan adalah apa? Menghindari dosa itu Pak. Itulah Pak, prinsip fikihnya begitu. Makanya seharusnya kalau antum meyakini hari Senin itu adalah hari raya, walaupun meyakini hari Senin hari raya, sebaiknya Ahad sudah berhenti puasa, hitungannya utang, nanti diganti hari Selasanya puasanya. Setelah hari raya Senin kan puasa, antum ganti yang hari Minggu itu, hari Ahad itu kodok puasanya. Itu loh Pak, lebih amannya begitu. Kalau apa itu kemarin ya, awal puasa itu ada yang yakin Sabtu itu sudah datang, Ya, makanya kita sholat tarawih. malam Ada Sabtu. yang menunggu sidang isbat, Ya, setelah duit sih. Akhirnya masalah sholat tarawihnya. nah, Kemarin ya, itu gimana? Sholat tarawihnya, nah ini berkaitan dengan sholat. Sholat tarawih itu sholat malam, Pak. Boleh dikerjakan walaupun tidak Ramadan. Ya, kan sama, dalilnya tahajud, dalilnya tarawih sama kan. Maka gimana kalau mending diawali dulu ya sholat tarawih, walaupun sedang isbat masih proses, nanti sholat tarawih aja. Saya banyak ditanya para jamaah begini, gimana Ustaz, sholat tarawih aja. Seandainya nanti besok belum Ramadan, kita sholat malam biasa itu Pak, kan boleh tahajud berjamaah kan? Boleh tidak tahajud berjamaah? Boleh Pak, tahajud berjamaah boleh. Nah, semua dalil tentang tarawih itu Pak, itu dalilnya tentang sholat tahajud, sama persis, qiyamul lail istilahnya. Maka antum tarawih aja malam itu, malam Jumat malam Sabtu ya, malam Sabtunya. nanti di berita berarti. Tidak usah nunggu berita. Saking taati nang pemerintah itu Pak, saking taati. Seandainya setelah sholat tarawih Jokowi berarti. kita setelah tarawih ternyata jam 9 ya, besok belum Ramadan, masih belum masuk Ramadan, berarti kita tarawihnya jadi pahala sunnah, tetap pahala sholat malam, tidak ada dosa kalau ini Pak, ya, ada masalah, kerjakan aja. Hari kemarin juga begitu kan, bingung teman-teman, buat apa bingung, kan masih nunggu sidang, sholat tarawih aja langsung. Saya tidak bingung Pak, seandainya salah ya tidak ada masalah. Oh, sekarang pun sampai jamaahnya itu kok bilang takbir ya Pak, di sini. Kalau kok gelak ya, rugi malah. jamaahnya itu
Oh, itu takmir kurang ilmu, takmir. Jadi bisa kalau ngawali begitu Pak ya. Jadi boleh, silakan. Sholat malam kan, sholat tarawih, sholat malam itu sama. Tidak harus nunggu sidang. Lihat aja tarawih. Apa kata mungkin memaknai bahwa amri minkum tadi. Iya. Dan tidak mutlak tuh Pak ya. Tidak mutlak, tapi muqayyad istilahnya. Muqayyad itu terikat syarat dan ketentuan istilahnya. Kalau ke Allah, ke Rasulnya itu mutlak, tidak boleh tawar menawar sudah. Tapi kalau ke ulil amri, muqayyad istilahnya. Dari mana ya? Dari tadi tuh Pak tafsirannya. Apalagi ulil amrinya kan ada syarat juga Pak. Itu terikat dengan ayatnya kan begini, pertama bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, kan begitu kan ya, wahai orang-orang yang beriman. Kayak begini Pak, saya kasih contoh begini ya, saya panggil, orang-orang yang beriman ke sini, kumpul semua orang beriman kan. Terus saya bilang begini, kalian taatlah kepada Allah, kalian taatlah kepada Rasul, dan kalian taatlah kepada pemimpin ulil amri minkum, dari kalian. Kalian siapa itu? Ini orang beriman. Ulil amri minkum, ya kan? Pemimpin dari kalian. Berarti pemimpin dari kalangan orang beriman Pak. Karena kan sebelumnya hai orang-orang beriman, dipanggil semua kan, orang beriman kumpul semua. Kemudian Allah mengatakan kalian beriman taatlah kepada Allah, kalian orang beriman taatlah kepada Rasul, dan kalian orang beriman taatlah kepada pemimpin di antara kalian. Berarti ada pemimpin yang muncul dari kalangan orang beriman. Kalau pemimpin yang muncul bukan dari kalangan ini, tidak kena ayat ini Pak. Paham tidak ayatnya Pak? Tapi sementara pemimpin itu pemerintah. Iya. Siapapun pemimpin kita. Cuman tadi syaratnya harus muncul dari kalangan kalian. Apa pemimpin sampai ada? Iya, paham ya. Nonton aku dong ya. Jadi begitu Pak. Paham tidak ayatnya itu Pak? Pernah ada buri tidak? Kalimat Macam mengharapkan kata Tuhan hari raya pemerintah. Iya, itu wajar. Jadi intinya dari minkum Pak. Min dari kum itu kalian kan? Kalian siapa maksudnya? Apakah semua manusia? Ya bukan loh Pak. Dari orang beriman toh Pak. Lah kalau pemimpin tidak beriman Pak, nggak poso, nggak sholat. Kalau korupsi tidak masalah Pak. Ya, korupsi tidak masalah. Maaf ya, saya bilang bukan berarti korupsi boleh, bukan. Karena tidak membatalkan iman. Kalau korupsi itu Pak, hanya dosa besar, tapi tidak sholat, itu batal imannya. Cobalah cari tahu siapa yang, bagaimana hukumnya tarkus sholat Pak. Semua imam madhab 5 imam madhab 5. Ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Ad-Dohiri, madhab Dohiri Pak, Imam Ibn Hazm di Spanyol. Semua imam madhab ini punya kitab sama judulnya Pak. Hukmu tarkus sholat, hukum meninggalkan sholat. Itu semua sepakat kalau orang Islam tidak sholat kafir Pak, batal imannya. Semua sepakat. Cuman yang terjadi perbedaan, kalau sholatnya arang-arang, lebih banyak sholatnya daripada tidak sholatnya, itu masih terjadi khilaf. Tapi kalau lebih banyak tidak sholatnya, lebih sering tidak sholatnya, semua sepakat kafir Pak, batal Islamnya, imannya. Lalu orang kayak begini muncul jadi pemimpin antum kalian, ya tidak berlaku ayat itu Pak. Karena ayat itu hitopnya kepada orang yang beriman. Paham tidak ini Pak? Itu tidak boleh Pak. Tidak boleh.
jangan ada istilah begini, mending pemimpin kafir tapi tidak korupsi daripada Islam korupsi. Ini kalimatnya Fir'aun, Pak. Biar apa? Biar membenarkan orang-orang non-Islam jadi pemimpin. Ya. Kalimatnya Ahok, Pak. Mending orang kafir, Cina, Kristen atau apalah jadi tapi tidak korupsi daripada orang korupsi Islam korupsi. Kalau kayak begitu, mending orang Islam korupsi, Pak. Ada masalah. Korupsi tidak ada masalah. Korupsi itu bukan dosa kayak meninggalkan sholat loh, Pak. Itu ya nggak enak kan mau begini nih, Pak. Seakan-akan kayak membolehkan korupsi ya. Tapi dosanya masih ringan, Pak, kalau dibandingkan dengan orang tidak sholat. Dosa orang korupsi nyolong sampai 300 triliun itu, Pak ya. Seakhir-akhirnya sampai 100 triliun Pertamina itu, Pak ya. Itu masih ringan dibandingkan orang tidak sholat. Masih ringan, Pak. Antum harus tahu skala prioritas dosa loh, Pak ya. Ojo delok 300 triliun ya, Pak. Seberat-beratnya hukuman orang mencuri korupsi itu hanya potong tangan. Tapi orang tidak sholat bisa dipenggal. Hanya tidak sholat. Hukuman yang paling ringan di 4 madhab itu untuk orang yang tidak sholat ketika ada wilayah suatu negeri dipimpin oleh syariat Islam, hukuman paling ringan dipenjara sampai dia mau sholat. Hukumnya tidak sholat itu di agama. Kenapa tidak diterapkan di agama? Ya itu terserah pemerintahnya, Pak. Terserah pemerintahnya itu. Jadi kalian jangan. ngomongnya agak menyimpang. Cara pemimpin, tadi pemimpin harusnya kan laki-laki tadi. Terus sekarang pemimpin wanita dan laki-laki. Ya tidak boleh, Pak. Mana ada ceritanya? Api amedoi. Daripada laki-laki. Api amedoi ayu bisa, Pak. Tidak boleh. Di Islam itu wanita jadi pemimpin secara umum, Pak. Kalau sebagian hanya untuk kalangan tertentu, misalnya yayasan wanita, urusan apa sosial, boleh dia jadi pemimpinnya memang harus wanita. Tapi kalau sampai membawahi laki-laki, apalagi kayak kelas bupati, kelas RT aja tidak boleh. Wanita itu di Islam tidak boleh, Pak. Tapi tidak boleh. Karena golongannya Tidak boleh, tidak boleh. Mau cari dalil gimana tuh? Silakan cari dalilnya. Tidak mungkin ada. Islam dilarang. kaitannya dengan tadi meninggalkan yang wajib itu masuk dosa. Ngerungokno pengajian ini wajib kan? Kita undang, ya diundang pengajian, wajib tidak hukumnya? Jadi Boleh ilmu wajib. semua mencari ilmu itu hukumnya wajib. Wajib ya. Tapi wajibnya kadang wajib kifayah, kadang wajib ain, Pak. Iya, tidak semua wajib ain. Misalnya ada 2 pilihan. Pengajian wajib untuk kesehatan senam misalnya, kita kalah, Pak. Kalah. Yang pengajian kalah, mengutamakan senam misalnya. Gimana itu, Pak? Nah, sekarang ditimbang, Pak. Ya, ditimbang. Makanya kan kalau dalam fikih namanya fikih aulawiyah, ini, Pak. Ini ilmu fikih, Pak ya, ilmu fikih, Pak. Jadi ngaji fikih ini, Pak ya. Oke ya. Antum ada materi ngaji fikih tidak nih pengajian? Karena saya belum masuk materi, Pak, ini, Pak. Ada Fikih itu ada istilahnya fikih aulawiyah, Pak. Fikih skala prioritas. Dan itu pun berlaku dalam urusan dunia kan, skala prioritas, Pak ya. Saya sampaikan ada masalah itu penting mendesak. Ada satu permasalahan, ada satu perkara pekerjaan yang penting mendesak. Yang kedua ada yang penting tapi tidak mendesak. Ya kan? Ada yang ketiga tidak penting tidak bisa. tapi mendesak. Yang keempat tidak penting tidak juga mendesak. Nah ini skala prioritas, Pak. Dalam urusan pekerjaan dunia saja kita pakai ini, Pak, ya. Mana yang didahulukan ketika bertemu 2 pekerjaan? Dahulukan yang penting dan mendesak. Kayak sholat Syawal, kayak puasa Syawal ini, Pak ya. Sering pertanyaan, Syawal dulu apa bayar hutang dulu?
Pernah tidak kasus begini Pak? Oh, iya. Kebetulan, tadi saya jawab itu Pak nyambung ya, menjadi pelajaran. Syawal ini waktunya terbatas apa panjang? Terbatas hanya di bulan Syawal. Qadha itu terbatas apa panjang waktunya? Panjang, jadi waktunya longgar. Tapi secara nilainya Syawal itu hukumnya apa? Sunnah. Qadha hukumnya wajib. Lah kan ketemu kan ya? Qadha ini penting tapi tidak mendesak. Syawal ini tidak penting tapi mendesak. Nah kan jawab nih. Maka gimana nih hukumnya? Mana yang didahulukan? Oh belum tentu. Lihat sikornya personal Pak. Nah, lihat sikornya masing-masing antum. Jam 6 menit. Coba dulu. Tunggu dulu, saya kasih tahu Pak ya. Biar Pak Mardiko ini lahir pengajian Pak, gara-gara ngeluh senam gitu loh. Masya Allah. jadi begini. Kalau antum misalnya kayak contoh saya contoh Abah Thohar ya. Beliau seorang ulama, beliau seorang tokoh yang terkenal sehingga banyak anak buahnya Pak. Nah kalau Syawal biasanya akeh wong namu. Nggak mandek Pak, wong namu Pak, Syawal Pak. Sesepuh. Sehingga otomatis kalau kedatangan tamu kita harus menyuguhi makan Pak. Makan bukan jajan. Syariatnya itu kalau ada tamu dikasih makan. Dan kalau dikasih makan syariatnya harus nemani Pak. Nemani makan. Nanti bahas itu surat Ibrahim ada itu Pak ya. Nah, Abah Thohar ini kan tokoh kiai atau apalah panutan umat masyarakat. Banyak tamu kalau Syawal. Otomatis dikasih makan. Karena atau sebentar Pak. Adik-adik beliau tidak bisa puasa Syawal. Maksudnya bukan tidak bisa, waktunya susah. Mencari waktu kosongnya susah. Maka pas kebetulan juga beliau pernah sakit Ramadan kemarin, punya hutang, misalnya gitu ya. Lalu mana yang didahulukan bagi Abah Thohar ini? Apakah bayar hutang dulu atau Syawal dulu? Yang paling utama bagi Abah Thohar adalah Syawal dulu. Karena Syawalnya Abah Thohar mendesak. Karena waktunya mepet. Beliau cari-cari waktu yang kosong kapan, ya puasa. Kosong tamu maksudnya Pak. Sedangkan Qadha nanti bisa di bulan-bulan berikutnya sampai bulan Sya'ban. Tapi misalnya begini Pak Sasari, bukan tokoh Pak, bukan kiai, bukan apa panutan. Syawal dan penggawean. Ya, cuman di sini delok TV, lencer, melaku-melaku, waktunya longgar. Kebetulan beliau juga punya hutang puasa karena sakit Ramadan. Maka bagi beliau ini nanti apa dulu? Bagi beliau adalah Qadha dulu. Karena Syawal waktunya longgar beliau Pak. Selesaikan dulu hutangnya. Karena hutang ini wajib. Karena Syawal bagi beliau tidak mendesak. Kalau bagi Abah Thohar Syawal itu mendesak. Tergantung kita masing-masing. Lihat situasi kita kayak apa. Jadi tidak bisa saya jawab langsung Syawal dulu, Qadha dulu. Tergantung personalnya. Nah kembali dulu Pak. Kembali ke senam. Senam sama pengajian. Ini dua hal yang tidak bisa dibandingkan Pak. Karena seperti langit dan sumur. Bukan langit dan bumi loh Pak ya. Kalau langit dan bumi masih datar. Sumur jero mana Pak? Sumur kan Pak. Iya. Karena senam itu bukan ibadah. Itu hal yang mubah. Ya kan? Urusan dunia, mengajar ini urusan akhirat ibadah. Jadi mudah sekali membandingkannya. Tidak usah dibandingkan. Kalau tuh membandingkan ini salah tuh. Kenemenan Pak. Ini ibadah. Itu bukan ibadah. Supaya apa? Ngantuk juga Pak. Semangat itu. Tujuannya ya itu paham. Kalau dikaitkan dengan kematian gimana? Maksudnya? Tujuannya sehat Pak, demi sehat. Mati itu kan tidak bisa dijamin kapan. Betul. Kalau misalnya hanya sekedar melihat waktunya yang bisa dilaksanakan atau ditunda, kemudian Mati kita. kan kita nggak bisa Posisi mati punya hutang. mati itu kapan? Betul. Padahal kan kita punya hutang. Iya betul. Nah makanya kenapa mati tidak dihitung? Karena di luar zona kemampuan kita. Jadi tidak dihitung Pak.
Tapi intinya kita ada niatan nanti mau bayar puasa dulu. Cuman sekarang saya sawalnya masih mendesak. Kayak posisi Abah Tahar contoh tadi ya. Kan beliau mendesak sawalnya. Karena kan tidak bisa cari waktu kosong di sawal kecuali tamu udah teko baru puasa kan gitu kan ya. Nah, nanti kalau mati, kenapa mati tidak dihitung? Karena mati ini urusan Allah, bukan urusan kita. Nah, di fikih itu urusan kita yang dihitung, Pak. Jadi bukan berarti tidak mikiri mati. Ya, kayak tadi kayak Pak Sasari. Nah, kalau Pak Sasari nanti puasa Syawal dulu keliru, Pak. Kenapa? Beliau kan longgar waktunya. Sedangkan dia punya hutang, yang wajib utang dulu. Penuhi dulu hutangnya. Ya baru puasa Syawal. Karena Syawalnya kan ada sebulan kan. Paling hutangnya cuma 3-4 paling. Yang cukup untuk Syawal, puasa dulu apa kodok dulu baru Syawal masih cukup. Itu maksudnya begitu. Kalau mati tidak dihitung karena bukan zona kemampuan daya nalar kita, Pak. Masing-masing semua begitu. Termasuk satu amalan diniatkan 2 juga tidak boleh tadi ya. Kalau satu amalan dengan 2. Ya, karena kalau sunnah mungkin artinya poso Senin, nyaur utang atau Syawal. Poso Syawal. Ya, memang ada sebagian ulama yang mengatakan boleh pendapat seperti itu, tapi ini pendapat yang sakit janggal. Sebab kalau begini, pertama, antum kehilangan keutamaan. Contoh misalnya begini, sholat tahiyatul masjid sama sholat qobliyah subuh. Antum gabung, tak gabung niat tahiyatul masjid sama niat qobliyah subuh, kan sama-sama sunnah. Tapi antum sholatnya kan 2 rakaat cuma, Pak. Rugi, Pak. Coba sendiri-sendiri. 2 rakaat tahiyatul masjid dulu, baru 2 rakaat qobliyah subuh. Dapat berapa? Nah, kalau waktu terbatas, cari yang lebih penting. Qobliyahnya gitu loh. Jadi begitu. Itu tidak bisa kalau saya tidak meyakini boleh menggabung 2 ibadah 2. Kalau menggabung 2 ibadah nanti kacau jadinya. Banyak ibadah-ibadah yang hilang jadinya, Pak. Banyak ibadah yang hilang jadinya. Puasa Senin Kemis dicampur dengan puasa. Oh, saya ini Syawal, Rek. Campur Syawal satu kali Kemis. Antum kehilangan keutamaan yang ibadah. Jadi begitu. Kalau membatalkan puasa tadi, saya apa itu kita diundang, ya, apa membatalkan. Kalau misalnya izin, Boleh kalau jemaah, boleh. boleh. Jadi sebelum sampai tuan rumah menyediakan makanan atau baru datang atau sebelum datang, Pak Sasari saya mau tak ke rumah jenengan ya, tapi mohon maaf Pak, saya sedang puasa, tolong jangan siapkan minuman enak seperti itu. Jangan sampai datang nasi rawonnya sudah keluar, es tehnya sudah keluar, saya puasa Pak, kasihan, dosa. Ya, kenapa? Intinya begini. Ibadah yang berhubungan dengan manusia, sosial, itu lebih diutamakan daripada ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah langsung. Dikalahkan, Pak. Itu kan ada 2 pilihan, Pak. Dari pihak tamu itu izin, dari pihak yang usaha tamu harus memuliakan tamu. Nah, kalau sudah izin, tidak masalah, Pak. Pak Sasari saya mau tak ke rumahnya dengan, tapi saya puasa Pak, mohon maaf, tidak usah dikasih minuman. Nah, memuliakan tamu bisa jadi dengan yang lain-lain, Pak. Disangon nih, Kak. Mentahan. Ya. Mengikuti tadi tak. Wah. Enggak, masalah dulur itu kelewat fanatik, wajib biasa. Dapat yang lain itu kalau salah gitu loh. Gimana? Aku khawatir boleh jago di kalah paling. Ya, kalau menangnya. Tapi rata-rata seperti itu, tak. Atau boleh dibilang karena bukan golongan kita, enggak saudara kawan di metro itu lah golongan apa sih? Iya. Itu. Ya, apa itu? Kayak duit barang, Pak. Tidak boleh. Tidak boleh namanya pemimpin umum, pemimpin secara umum yang membawahi banyak kaum muslimin, Pak. Wanita tidak boleh. Sepanjang sejarah Islam tidak pernah ada.
Dan laki-laki tidak kekurangan. Kemana laki-lakinya? Kok harus wanita jadi pemimpin? Itu maksudnya Pak. Terlalu banyak laki-laki yang hebat di kalangan kita. Tidak perlu dari wanita. Apalagi hadis-hadis Nabi jelas ya, tidak akan makmur sebuah negara yang dipimpin oleh wanita. Begitu intinya ya. Mohon maaf waktunya pas. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.